Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang pelajaran fikih kelas 6 bab 3, binatang halal dan haram. Nah, kemarin di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar makanan yang halal apa saja, makanan yang haram apa saja. Kemudian minuman juga sudah, ya. Minuman yang halal apa saja, minuman yang haram apa saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang binatang, ya. Binatang yang boleh dimakan itu yang bagaimana, sedangkan binatang yang haram untuk dimakan itu yang bagaimana. Ya, seperti yang kita ketahui, halal. Apa itu halal? Halal itu adalah semua yang diperbolehkan Allah untuk dimakan. Ya. Sebaliknya, haram berarti apa? Semua yang dilarang Allah untuk dimakan. Gitu ya. Kalau halal itu berarti semua yang boleh dimakan, kalau haram berarti yang dilarang. Nah, pada dasarnya ya, menurut kaidah dasar usul fikih, semua makanan itu pada dasarnya halal. Ya, kalau kita ngomongin makanan berarti minuman juga, ya. Semua makanan dan minuman itu pada dasarnya halal. Kecuali apa? Kecuali yang disebut haram. Kecuali ada yang diharamkan, ya. Jadi semua. Jadi kalau ditanya, emang makanan yang halal apa saja? Minuman yang halal apa saja? Banyak, ya. Banyak sekali yang halal. Karena memang pada dasarnya semua makanan dan minuman yang diciptakan untuk manusia itu halal. Nah, baru nanti ada kecuali. Kecuali ada yang diharamkan. Apa misalnya? Kemarin kita sudah bahas ya. Yang diharamkan berarti apa? Bangkai, darah, terus apalagi binatang yang tidak disembelih karena Allah. Binatang yang matinya tidak karena disembelih. Nah, itu aja yang dibatasi. Berarti selain yang 4 ini, semuanya halal. Begitu ya. Jadi jauh lebih banyak makanan yang halal. Karena yang haram cuma sedikit. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini hewan. Ada sapi, ada kambing. Ya. Kira-kira ini hewan yang halal ya. Nah, ini hewan yang halal yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Sekarang kita baca dulu. Binatang halal. Salah satu karunia atau nikmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah Allah itu menciptakan berbagai jenis makanan untuk manusia. Baik itu berasal dari tumbuhan ataupun yang berasal dari binatang. Ya, tentunya harus dimasak dulu yang sudah diolah secara halal dan thayyib. Thayyib artinya apa? Baik, ya. Jadi hewan itu ya, baik itu hewan maupun tumbuhan ya harus dimasak dulu, diolah dulu dengan cara yang halal dan baik. Ya. Nah, kemudian binatang ya itu adalah salah satu sumber makanan pokok manusia selain tumbuhan. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan untuk memakan binatang, ya kan ada ya sekarang orang-orang yang nggak boleh makan binatang, nggak boleh makan hewan, ya. Karena apa? Karena katanya itu menyakiti. Ya, kejam katanya. Hewan disembelih itu katanya kejam gitu ya. Tidak berperi kehewanan. Nah, itu justru dia yang salah. Karena apa? Karena hewan itu diciptakan Allah memang untuk manusia. Memang untuk dimakan. Jadi kalau kita menghindari bahkan mengharamkan hewan itu untuk dimakan, ya hewan yang halal ya tentunya. Kalau kita mengharamkan sapi untuk dimakan, mengharamkan ayam untuk dimakan karena alasannya kasihan,
kasihan kalau disembelih. Nah, itu berarti apa? Justru kita apa? Kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Karena hewan-hewan tadi itu ayam, sapi, kambing dan sebagainya itu diciptakan Allah memang untuk dimakan oleh manusia. Begitu, ya. Nah, yang dimaksud dengan binatang halal itu apa? Binatang halal, ya. Allah itu menciptakan bermacam-macam binatang. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, bahkan ada yang hidup di dua tempat sekaligus, di air dan di darat, ya. Binatang ya ada yang hidup di air, di darat, di udara, ya. Bahkan ada yang bisa hidup di dua alam, bisa hidup di darat dan di air sekaligus. Nah, binatang yang halal yaitu semua jenis binatang yang boleh dimakan, ya, yang boleh dimakan dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah diatur tentang binatang apa saja yang boleh dimakan oleh manusia. Yang pertama, jenis binatang halal apa saja? Itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Ada binatang yang hidup di air dan ada binatang yang hidup di darat. Ya, jenis-jenis binatang halal. Semua jenis binatang yang hidup di air itu halal untuk dimakan. Ya, baik itu air laut maupun air tawar. Air tawar itu misalnya yang hidup di sungai, hidup di danau, hidup di kolam ikan, hidup di tambak, ya, ikan-ikan air tawar itu dan ikan-ikan yang hidup di laut. Itu semuanya halal dimakan. Meskipun matinya tidak karena disembelih, ya. Jadi kalau kita mancing ikan, ya, kemudian ikannya mati, itu boleh dimakan. Jadi nggak perlu disembelih ya. Kalau hewan yang berasal dari laut itu tidak perlu disembelih, ya. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Jadi kalau ada ikan yang dia ini mengandung racun, ya, mungkin karena ikannya ini sudah banyak terkontaminasi racun, ya, itu ikan itu menjadi haram untuk dimakan. Bukan karena ikannya yang haram, tapi karena apa? Karena membahayakan kalau dimakan. Karena di dalam tubuh ikannya itu sudah banyak mengandung racun yang kalau dimakan manusia bisa membahayakan kehidupan manusia, ya. Kemudian yang selanjutnya, ingat ya, semua binatang yang hidup di air itu halal, ya. Cumi-cumi, ikan, terus apa lagi? Udang, terus apa lagi? Semuanya pokoknya. Ya, semuanya yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Kecuali ada binatang yang hidup di dua tempat. Dia bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Itu haram. Seperti apa? Kodok misalnya, ya, katak. Katak itu haram ya dimakan ya. Karena dia hidup di dua tempat. Dia bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Maka katak itu haram untuk dimakan. Buaya haram, ya. Selain dia ini hidup di dua alam, bisa hidup di dua tempat, di air dan di darat, buaya ini juga hewan yang punya taring, binatang buas, ya, haram dimakan. Tadi jenis hewan yang hidup di air yang boleh dimakan. Sekarang binatang yang hidup di darat, ya. Apa saja yang boleh dimakan? Unta, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, ya, kelinci. Nah, kelinci padahal lucu ya. Tapi kalau dimakan jadi kayak sayang gitu ya makan kelinci. Udah pernah makan daging kelinci belum? Biasanya itu di Sarangan. Nanti kalau main-main ke Jawa Timur ada di Telaga Sarangan. Nah, kadang kalau di Jogja ada di Kaliurang. Itu kayaknya ada itu yang jual sate kelinci. Padahal hewannya lucu ya. Sayang ya kalau disembelih ya dimakan. Tapi kelinci itu halal dimakan.
boleh dimakan. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya apa? Hewan ternak dihalalkan bagimu. Jadi hewan yang diternakkan, diternak itu maksudnya apa? Dipelihara, dikembangbiakkan, ya itu halal. Contohnya hewan ternak itu apa? Ayam, ya orang pelihara ayam banyak untuk kemudian disembelih, dipotong dagingnya, kemudian dijual. Itu berarti ayam halal. Kemudian kambing juga kan diternakkan, dipelihara, dikasih makan, kemudian nanti dijual, disembelih, dimakan dagingnya. Sapi juga halal. Ya, kadang kerbau. Kalau di tempat kita biasanya sapi ya, sapi yang dimakan. Tapi kalau di daerah Kudus sana, di daerah Jawa Tengah, itu ada yang mereka itu makan kerbau. Tahu nggak kerbau itu apa? Kerbau itu hewan yang sejenis sapi, mirip sama sapi, tapi dia ini warnanya hitam. Ya, lebih kuat daripada sapi. Ya, itu di daerah Jawa Tengah sana, di Kudus itu biasanya mereka makannya kerbau, bukan sapi. Kalau di tempat kita biasanya makannya sapi ya. Domba. Nah, domba itu seperti biri-biri itu ya, kayak yang di Shaun the Sheep itu domba. Yang bulunya warna putih itu domba. Kalau kambing, nah tahu ya bedanya. Kambing yang bulunya bukan yang putih itu kambing. Itu bedanya domba sama kambing. Nah, itu hewan-hewan yang boleh untuk dimakan. Nah, khusus binatang darat, binatang yang hidupnya di darat itu semuanya halal, semuanya boleh dimakan kecuali ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis yang mengharamkannya. Dan syaratnya hewan-hewan darat tadi itu harus disembelih dengan cara yang sah, dengan cara yang benar. Nah, menyembelihnya harus dengan apa? Membaca bismillah. Ya, harus dengan pisau yang tajam sampai terputus 2 urat di tenggorokannya itu harus terputus. Jadi harus disembelih dengan cara yang benar. Kalau binatangnya itu mati tidak karena disembelih, maka hewan itu jadi haram. Karena apa? Karena hewan tadi matinya menjadi bangkai. Ya, misalnya ada ayam yang ketabrak motor. Kemudian itu ayamnya mati, ya. Meskipun ayam itu pada dasarnya halal, tapi karena dia mati ditabrak motor, berarti ayamnya jadi haram, tidak boleh dimakan. Ya, begitu juga dengan misalnya ayamnya karena sakit, ya, ayamnya sakit kemudian mati. Ya, ayam itu nggak boleh dimakan. Karena apa? Karena dia tidak disembelih, matinya tidak karena disembelih, ya. Berarti haram, tidak boleh dimakan, ya. Dan hewan yang tidak disembelih, hewan yang disembelih tidak karena Allah. Ya. Misalnya untuk apa? Hewan untuk sesajen misalnya, itu nggak boleh dimakan ya. Ya, hewan yang disembelih tidak karena Allah, tidak tujuannya untuk Allah, itu tidak boleh dimakan. Nah, adapun hewan buruan, ya, hewan buruan ya, misalnya lagi di hutan gitu ya, lagi camping, kemudian mau menangkap kelinci hutan misalnya, berburu hewan di hutan, ya. Kalau kelinci misalnya berburu hewan, tapi yang berburu ini anjing, ya. Ya, yang berburu ini anjing. Jadi bukan manusia yang menembak atau bukan manusia yang menangkap buruan itu, tapi hewan lain ya. Contohnya anjing. Anjing yang dilatih untuk berburu. Kalau ya hewannya tadi, anjingnya tadi itu memang sudah dilatih untuk berburu, maka hewan buruannya tadi halal, boleh dimakan. Ya, misalnya nih, anjingnya tadi itu dilatih untuk berburu. Kemudian ketika di tengah hutan, anjingnya tadi berburu, dapat menangkap apa misalnya? Ayam hutan misalnya, ya, dapat ayam. Nah, ayam yang ditangkap sama anjing yang sudah terlatih tadi itu boleh dimakan ayamnya,
ya ayamnya yang dimakan. Begitu ya. Nah, kemudian ini binatang ternak. Binatang ternak jelas boleh dimakan. Binatang ternak itu apa? Binatang ternak merupakan binatang yang dipelihara, binatang peliharaan yang bisa diternak. Ya. Tidak hanya dagingnya saja yang halal, tapi susunya halal, kulitnya halal, dan boleh juga apabila akan digunakan sebagai kendaraan atau alat transportasi. Misalnya kuda, ya. Kuda itu kalau dia diternakkan, kemudian dia ini dipelihara, ya, ini dagingnya halal, boleh dimakan. Tapi kalau kudanya ini kuda liar, ya kuda yang di hutan, ditangkap kemudian disembelih itu nggak boleh. Ya, kita yang jelas-jelas aja, nggak usah ngomongin kuda. Nggak semua orang makan kuda, daging kuda ya. Misalnya sapi, ya. Sapi itu karena dia hewan ternak, maka dagingnya halal, susunya halal, dan boleh dijadikan sebagai alat kendaraan. Dulu, zaman dulu orang itu sapi itu digunakan untuk alat transportasi, ya, mengangkut sapi itu mengangkut pedati. Nah, dulu namanya pedati. Sapi itu mengangkut pedati, seperti gerobak itu di belakang. Nah, itu gerobaknya itu dinaikin orang. Itu, ya, itu bisa dimakan dagingnya, susunya juga halal, ya, kulitnya bisa dimanfaatkan, ya, hewan ternak. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5, Allah berfirman, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Jadi bulunya juga boleh dimanfaatkan, kulitnya boleh dipakai. Ya, domba kan dimanfaatkan bulunya ya. Kemudian susunya juga dimanfaatkan, dikonsumsi, dagingnya juga dimakan. Itu ya. Nah, itu tadi adalah binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Intinya apa? Intinya, semua hewan yang hidup di air boleh dimakan. Kemudian, hewan yang ada di darat, ya, kalau hewan ternak, dia boleh dimakan. Dengan syarat apa? Hewan itu harus disembelih dulu. Itu aja catatannya. Yang harus diingat-ingat itu ya. Hewan laut, semua hewan yang hidup di air, semuanya boleh dimakan. Sedangkan hewan yang hidup di darat itu asalkan dia ini diternak, dipelihara, ya, kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah, disembelih untuk Allah, diniatkan untuk Allah, maka hewan itu boleh dimakan. Oke, itu saja. Nanti besok kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain.